Halo semuanya, kami dari kelompok yang beranggotakan Angelika Putri, Anastasia Danisa, Luciana Nurita Setiawan, Regina Brigita, dan Michael Efraim akan menganalisis kesimpulan tentang teknik pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh pelatih di film McFarland tersebut. McFarland USA merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2015. Film yang disutradarai oleh Nicky Caro ini akan diperankan oleh Kevin Costner. Para pelari pemula dari McFarland, sebuah kota yang memiliki perekonomian kuat dari sektor pertanian di Central Valley, California. Mereka memberikan segalanya untuk bisa membentuk sebuah tim lari lintas negara di bawah arahan pelatih Jim White yang diperankan oleh Kevin Costner. Kemampuan dari stamina murid-muridnya yang cukup tangkas dalam berlari memberikan White sebuah harapan. Pelatih White dan siswa McFarland banyak belajar satu sama lain, dan ketika White menyadari ada yang istimewa dari kemampuan berlari mereka, selain bakat mereka, komitmen kuat satu sama lain dan etos kerja yang luar biasa juga menjadi kekuatan hubungan kekeluargaan yang terjalin. Dengan semangat dan tekad, para pelari nantinya bisa berpeluang untuk menang yang tidak hanya dalam kejuaraan tim lintas negara, tetapi juga bisa menorehkan sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pelatihan dan pengembangan. Dalam proses pelatihan dan pengembangan terdapat dua versi. Pada film McFarland lebih cenderung pada versi kedua. Tahap yang pertama yaitu assessment, yaitu analisis dan identifikasi kebutuhan pelatihan. Di sini Jim White melihat anak didiknya memiliki bakat dalam lari. Lalu tahap kedua desain, yaitu membuat rencana pelatihan dengan metode yang tepat. Jim White mengumpulkan 7 anak untuk dapat mengikuti perlombaan lari. Lalu pada tahap ketiga delivery, yaitu membuat jadwal dan melakukan pengawasan terhadap latihan dengan berlatih menggunakan target setiap harinya sampai pada hari perlombaan. Dan yang terakhir evaluation, yaitu melakukan review atas pelatihan yang telah dilakukan untuk pengembangan selanjutnya dengan melihat perkembangan yang telah dicapai oleh anak didiknya serta melakukan perubahan cara latihan agar dapat sesuai dengan yang diinginkan. Namun pada saat melakukan pelatihan, Jim White mengalami negligent training atau situasi di mana pelatih gagal atau salah dalam memberikan pelatihan, yaitu saat Jim White melatih pertandingan American Football, ia tidak dapat membuat kemenangan pada timnya. Serta pada perlombaan lari, Jim White tidak sempat melihat trek lari sehingga timnya kalah. Dalam mengatasi negligent training tersebut, Jim White melakukan dua solusi. Yang pertama, mengadaptasi pelatihan dengan situasi asli di lomba, dengan berlatih di tumpukan kulit kacang almond yang merupakan adaptasi dari trek tanjakan bukit dalam perlombaan lari. Dan solusi yang kedua, memberikan arahan dan rencana pelatihan dengan membuat target yang harus dicapai oleh anak didiknya seperti mengikuti kejuaraan wilayah hingga akhirnya dapat mengikuti kejuaraan Amerika, Eropa, dan Asia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi tujuan pelatihan dan pengembangan. Menurut Jim White, dia menyadari bahwa siswa McFarland kurang berbakat dalam permainan football, dan akan tetapi ia memiliki potensi sebagai pelari. Jim juga bertekad untuk melatih siswanya sebagai pelari yang profesional. Di sini Jim juga melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ada pada siswanya, guna untuk bertujuan memenangkan kejuaraan. Selanjutnya yaitu setelah mengetahui tujuan dan pengembangan yang dibutuhkan, selanjutnya ia membuat desain pelatihan. Di sini akan dirancang konsep program pelatihan dan pengembangan itu seperti apa, dan perlu ada praktek atau tidak, dan didampingi oleh siapa. Yang kedua itu penyampaian, di mana program ini dapat dirancang dan akan langsung dilakukan dalam latihan yang sebenarnya. Selanjutnya, saya Angelika Putri. Saya akan menjelaskan tentang type of training yang digunakan di dalam film McFarland. Tipe pelatihan yang digunakan oleh Jim White untuk timnya yaitu required dan regular training.
Latihan ini diadakan secara wajib dan rutin hampir setiap hari untuk mempertahankan kecepatan lari sesuai dengan kemampuan. Pelatihan dilakukan untuk memberikan teknik-teknik lari yang benar, dan bahkan Jim White melakukan pelatihan kepada anggotanya dengan medan berbukit yang ekstrim. Tujuannya adalah agar seluruh anggotanya dapat bertahan di dalam perlombaan ketika menghadapi medan yang ekstrim. Selanjutnya, metode pelatihan di dalam film McFarlane yaitu on the job training, yang artinya pelatihan diberikan dengan cara melakukan praktek langsung di lapangan tanpa adanya pemaparan teori sebelumnya, seperti kelas-kelas formal yang dilakukan oleh pelatih kepada anggotanya. Kemudian selanjutnya pelatih akan mengamati secara langsung praktek yang dilakukan oleh semua anggota dan langsung memberikan evaluasi di tempat. Sebenarnya metode pelatihan on the job training seperti ini terbilang kurang baik karena instruksi yang diberikan kurang matang, sehingga kesalahan di dalam praktek di lapangan cenderung akan sering terjadi. Di dalam film McFarlane ini, Jim White pada akhirnya melakukan pengawasan secara langsung kepada seluruh anggotanya ketika berlatih di lapangan, yaitu dengan mengawasinya dengan mengendarai sepeda. Dengan melakukan pengawasan secara langsung seperti ini, Jim White selaku pelatih dapat memberikan konfirmasi mengenai hal-hal yang dilakukan oleh anggota-anggotanya, apakah latihan sudah dilakukan secara benar sesuai dengan teknik-teknik yang diajarkan. Sehingga di sini Jim White bisa memberikan konfirmasi terhadap performa setiap anggotanya. 4 aspek efek dari teknik pelatihan. Reaction. Awalnya tim yang dibentuk menolak mengikuti lomba, tetapi setelah mengikuti pelatihan, mereka lebih semangat untuk ikut dalam olahraga lari dan akhirnya mengikuti lomba lari. Yang kedua yaitu learning. Mereka ingin mengasah potensi dalam diri masing-masing. Yang ketiga yaitu behavior. Awalnya banyak sekali yang tidak profesional, bahkan ada yang beralasan urusan keluarga. Tetapi pada akhirnya mereka sadar akan pentingnya pelatihan. Yang keempat yaitu result. Hasil dari latihan mereka tidak berekspektasi menjadi juara pertama, tetapi pada kenyataannya mereka pantas menerima juara pertama. Pesan moral yang terkandung dalam film ini yaitu apapun yang diinginkan pasti dapat dicapai, asalkan ada kemauan dan bekerja sungguh-sungguh. Dari film ini kita dapat melihat bahwa awalan yang kecil bisa menjadi besar, asal kita bekerja keras. Jika terjadi kesalahan, bukan untuk dijatuhkan, tetapi dididik agar ke depannya menjadi lebih baik lagi.